Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Setelah memenuhi standar kelayakan Stadion Kanjuruhan, Arema FC mulai menyiapkan simulasi penyelenggaraan pertandingan di Stadion Kanjuruhan. Usai mendapatkan penilaian positif dari Mabes Polri. Hasil asesmen resiko Stadion Kanjuruhan yang dilakukan tim Mabes Polri mendapatkan nilai 71,42%. Angka ini memperbesar kesempatan Arema FC kembali menggunakan stadion kesayangan mereka sebagai home base. Dikutip dari CNN.com tanggal 12 April, General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyebutkan, pihaknya tengah merancang konsep gelaran pertandingan yang lebih komprehensif melalui pertandingan uji coba sebelum nantinya pada laga kompetisi resmi digelar. Simulasi pertandingan uji coba dilakukan untuk mematangkan rangkaian prosedur penyelenggaraan pertandingan dan mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin muncul. Kita masih memiliki banyak waktu untuk terus melengkapi masukan dan saran teknis dari tim Mabes Polri. Kami menyadari bahwa dengan infrastruktur yang baru, pembaruan SOP atau Standar Operation Procedure sangatlah diperlukan, ujar Yusrinal Fitriandi. Diharapkan sinergi antar klub, Presidium Aremania Utas, aparat keamanan, dan pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya akan menciptakan atmosfer pertandingan sepak bola yang kondusif dan aman bagi seluruh supporter dan masyarakat, tegasnya. Di sisi lain, manajemen Arema FC juga mengapresiasi atas pelaksanaan risk assessment atau penilaian resiko di Stadion Kanjuruhan yang dilakukan tim Mabes Polri pada tanggal 8-10 April 2025. Sementara, untuk pertandingan uji coba tersebut belum ditentukan tanggal dan lawannya. Sedangkan pertandingan atau jadwal Arema FC akan berlangsung di pertandingan kandang pada tanggal 24 April menghadapi Madura United. Sementara untuk pertandingan tandang, Arema FC akan menghadapi Persita Tangerang pada tanggal 20 April. Jadi, kalau toh ada pertandingan uji coba, kemungkinan dilakukan sebelum pertandingan menghadapi Persita Tangerang tersebut. Sementara, kami kutip dari Malang Posko Media tanggal 12 April dengan judul Utamakan Aman, Nyaman, dan Selamat. Disampaikan bahwa dengan selesainya penilaian resiko atau risk assessment dengan mendapatkan skor 71,42%, janganlah kabar gembira tersebut menjadi euforia. Manajemen Arema FC yang menargetkan bisa menggunakan Stadion Kanjuruhan pada Kamis 24 April saat menjamu Madura United harus bekerja ekstra keras. Segala kelengkapan prosedur pertandingan pun harus disiapkan secara matang dan sempurna. Sarana dan prasarana Stadion Kanjuruhan memang sudah dinyatakan layak, meskipun masih banyak yang harus dilengkapi hingga poinnya 100%. Namun di luar itu, banyak faktor juga yang harus disiapkan dan dikoordinasikan dengan banyak pihak. Tragedi Kanjuruhan harus menjadi pegangan nomor satu agar kasus-kasus serupa tak terulang kembali. Jangan sampai hanya fisik stadion saja yang bagus. Semua kagum dan bangga dengan stadion yang baru tersebut. Namun antisipasi resiko saat digelarnya sebuah pertandingan baik skala besar maupun kecil masih tetap sama dan memprihatinkan, tetap buruk dan tak disiapkan prosedur yang aman, nyaman, dan selamat. Harus diantisipasi hal-hal seperti ini, sehingga tragedi Kanjuruhan harus tetap menjadi pedoman agar penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Kanjuruhan harus aman, nyaman, dan selamat. Ini momentum bagi manajemen Arema FC dan seluruh stakeholder terkait untuk mengembalikan lagi kebanggaan Stadion Kanjuruhan. Sejak peristiwa 1 Oktober 2022, stadion ini menjadi tempat yang traumatis bagi masyarakat di Malang Raya, Indonesia, bahkan dunia. Trauma bagi keluarga korban yang sampai kapanpun tak akan melupakan tragedi mengerikan tersebut. Tanpa melupakan tragedi yang pernah terjadi ini, hendaknya kita semua harus bisa introspeksi dan tetap selalu mendoakan kepada seluruh korban tragedi Kanjuruhan. Semoga husnul khotimah. Kembali ke Malang Posko Media.
Tak ada pilihan lain yang harus dilakukan manajemen Arema FC dan panitia pelaksana pertandingan selain memberikan kepastian dan jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan seluruh penonton. Memang tak mudah memastikan semuanya, tapi itu yang harus dilakukan bila ingin Aremania dan pencinta sepak bola di Indonesia kembali menonton Singoedan bertanding di Stadion Kanjuruhan. Tiket mahal masih bisa dibeli. Rusaknya stadion masih bisa cepat diperbaiki. Tetapi kalau trauma soal hilangnya ratusan nyawa saat menonton sepak bola, ini yang susah mengembalikannya. Butuh kesabaran dan kepastian, dan juga butuh waktu yang cukup lama ke depan. Yang bijak, tak perlu buru-buru mematok kapasitas penonton harus penuh. Tiket pun tak perlu mahal-mahal. Semoga ke depan Stadion Kanjuruhan bisa kembali menjadi tempat yang baik atau tempat yang enak untuk menonton sebuah pertandingan sepak bola. Kita pahami bahwa itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan semuanya. Namun dengan selesainya proses renovasi yang telah dilakukan dan juga telah diresmikan, serta telah mendapatkan kelayakan sebuah keamanan untuk pertandingan sepak bola, tentunya hal ini menjadi salah satu poin bisa kembalinya kita masyarakat Malang Raya menyaksikan pertandingan-pertandingan atau kegiatan-kegiatan olahraga di Stadion Kanjuruhan yang tentu saja kondisinya dan fasilitasnya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kembali tanpa melupakan tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Tentu saja kembalinya Arema FC bertanding di Stadion Kanjuruhan harus dijadikan momentum untuk memperbaiki, untuk mengintrospeksi seluruh pihak, tidak saja dari sisi supporter, klub, pihak terkait keamanan, dan juga pihak terkait lainnya, untuk senantiasa tidak melakukan hal-hal yang bisa mengulangi kejadian tersebut. Dan tentu saja hal ini tidak mudah. Namun bukan berarti tidak bisa. Kanjuruhan tentu saja harus bisa lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, tidak ada salahnya ketika Kanjuruhan sudah kembali digunakan untuk setiap pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan. Sebelum kick-off, dilakukan doa bersama untuk seluruh korban tragedi Kanjuruhan, sekaligus sebagai pengingat bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali dan menjadi introspeksi bagi semua pihak. Begitu sekilas informasi atau sedikit informasi yang bisa kami sharing atau kami bagikan kali ini perihal rencana uji coba Arema FC sebelum melaksanakan pertandingan resmi pada tanggal 24 April. Dan juga kutipan dari Malang Posko Media perihal utamakan aman, nyaman, dan selamat di Kanjuruhan. Semoga bermanfaat informasi yang kami bagikan kali ini. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan teman-teman semua yang telah menyaksikan video-video kami dan mensubscribe-nya. Semoga menjadi ladang amal ibadah bagi teman-teman semua. Kembali tak lupa kami selalu mengajak untuk senantiasa mendoakan seluruh korban tragedi Kanjuruhan. Semoga husnul khotimah. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya dan tetap jaga kesehatan selalu.